Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul menabur. Kita akan sama-sama melihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat firman Tuhan ini merupakan sebuah kiasan tentang seorang yang menabur benih di sebuah kebun atau lahan. Melemparkan roti ke air seumpama seorang penabur yang melepaskan benih dari tangannya dengan cara menghambur-hambur di atas sebuah tanah yang kemudian yang mana di kemudian hari sang penabur ini akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah dilepaskan dari tangannya tersebut. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini diterjemahkan dengan kata, berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Menabur sama artinya kita sedang memberi, melemparkan roti ke air sama artinya kita sedang memberi kepada sesuatu. Bagian yang pertama yang kita akan pelajari pagi hari ini, mengapa kita harus menabur? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menabur, sesungguhnya kita sedang membuat sebuah persediaan. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Jika kita tidak memiliki persediaan apapun, maka kita akan menjadi orang yang paling malang. Hidup kita memang ada di dalam tangan Tuhan. Namun, ini bukan berarti kita bisa bermalas-malasan dan tidak membuat persediaan apapun. Ayat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita sudah bekerja dengan penuh semangat di pagi hari, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan pada saat sore hari atau menjelang malam, melainkan kita harus tetap produktif. Allah sudah memberi hikmat kepada kita. Baiklah tangan kita ini terus bekerja dan membuat berbagai karya nyata di dalam kuat kuasa Allah. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari, bagaimana kita bisa menabur. Untuk kita bisa menabur, tentu kita harus memiliki benih. Kita tidak akan mungkin bisa menabur jika kita tidak memiliki benih. Oleh sebab itu, milikilah benih. Bagaimana caranya? Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang benar, sebab kita sudah dibenarkan oleh Allah, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah diberkati masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kita dapat melihat di dalam perumpamaan talenta di dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Matius 25 ayat 15 ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya pada waktu itu, di mana ada seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya untuk diusahakan agar terjadi pelipat gandaan. Tidak ada dari hamba-hamba itu yang tidak diberi talenta. Semua diberi talenta. Sama seperti kehidupan kita.
kita semua sudah diberi talenta, sudah diberi berkat oleh Tuhan. Hanya bagaimana caranya kita menggunakan talenta itu, kita mengambil berkat itu, kita bertindak untuk mengambil, meraih setiap berkat yang Tuhan sudah berikan di atas kepala kita sebagai orang-orang benar. Jadi jika kita berkata kita tidak memiliki benih untuk ditabur, sesungguhnya kita sedang menyangkal kebenaran firman Tuhan. Kita sedang berdusta kepada diri kita sendiri. Karena setiap kita tidak ada yang tidak diberkati. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak menabur. Di dalam Hosea 10 ayat yang ke-12 bagian A dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Sungguh hal yang luar biasa yang perlu kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah menabur sesuai dengan keadilan agar kita menuai menurut kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Allah kita tidak pernah berdusta. Dia memberkati kita, dan jika kita menabur dengan penuh sukacita, dengan keadilan, dengan penuh ucapan syukur di dalam pengharapan kepada Allah, kita pasti akan menuai. Menaburlah karena kita akan menuai berlimpah-limpah menurut kasih setia Allah. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang kami terima, untuk setiap berkat yang sudah Allah berikan kepada kami terima, dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, kami mau tabur Tuhan Yesus, kami mau tabur sehingga kami akan menuai sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati pekerjaan Tuhan di GPDI Lembah Dieng, Engkau yang memberkati sidang jemaat Tuhan, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kami menabur setiap berkat-berkat yang dari Tuhan, dan kami menuai di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari ini penuh dengan sukacita di dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah.